Shalom teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan, masih berpengharapan penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan masih bersuka cita sampai saat ini. Oke teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Amin. Baiklah teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PT. Kita akan mulai ibadah kita dengan nyanyian pembuka dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dari istirahat kami semalam hingga saat ini ya Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, berkati kami ya Tuhan yang akan memulai ibadah ini. Kiranya ya Bapa, Engkau sertai kami, biarlah apa yang akan disampaikan dalam ibadah ini ya Tuhan dapat menjadi hal yang baik ya Bapak untuk kami menjalani kehidupan kami ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapak. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Mazmur kita. Mazmur kita terambil dari Mazmur 101 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku.
orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Baiklah teman-teman, kita akan merespon firman yang telah kita dengar dari Gita Bakti 40, Kasih dari Tuhanku. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku di ibadah hari Minggu kita, ibadah pelayanan terendah pada hari Minggu ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, ada baiknya kita buka dulu bahan bacaan kita dari Kitab Keluaran pasal yang ke-21 ayat pertama sampai yang ke-6. Kitab Keluaran 21 pasal ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sudah ketemu? Bila sudah ketemu, kita biarkan tetap Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita bersatu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, syukur ya Bapa kepadamu Bapa atas apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa hingga hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kini kami telah berkumpul bersama ya Bapa walaupun kami saling berada di rumah kami masing-masing ya Bapa, tapi tidak mengurangi rasa kerinduan kami ya Bapa untuk memuliakan, memuji nama-Mu, beribadah ya Bapa. Ya Bapa, kiranya juga Roh Kudus-Mu senantiasa tercurah pada kami hari ini ya Bapa, yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, tentulah hati kami agar selalu terarah hanya kepada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, inilah kami anak-Mu yang ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau bungkus rapat kami dengan minyak urapan ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, kita bacanya akan saling berganti-gantian. Untuk kalimat yang ganjil dibaca sama aku, dan untuk kalimat yang genap dibaca sama teman-teman semua di rumah ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-21, ayat pertama sampai yang ke-6, tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anaknya tetapi menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, tidak lalu membawanya ke pintu atau tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Amin. Sekian
pembacaan kita pada hari ini. Berbagai orang yang mendengarkannya. Haleluya. 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 Hai, oke teman-teman, tadi kita udah membaca firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Itu tadi diberi judul perikopnya tentang hak budak Ibrani. Ya. Nah, tema kita hari ini tentang anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Nah, teman-teman, tadi kan yang kayak udah kita baca ya, tadi tuh ini bacaannya tentang tuan dan budak kayak gitu. Nah, tadi itu ada banyak aturan-aturan ya kan yang dijelaskan dalam kitab Keluaran pasal 21 ini tentang ketetapan seorang budak yang telah diberikan oleh tuannya. Tadi ya, kayak mereka harus bekerja selama 6 tahun lamanya. Kayak gitu. Terus ada juga yang bila mereka selama menjadi budak tuan itu mereka berperilaku baik, maka ketika budak itu keluar ia pun akan baik juga. Sebaliknya, kalau misalnya dia tidak baik, maka jangan harap si budak itu keluar dari rumah tuan itu dengan keadaan baik. Bisa aja dia dengan keadaan yang babak belur seperti itu ya. Nah, terus ada juga yang tadi peraturan yang apabila si budak ini selama menjadi budak dia menikahkan seorang perempuan dan mempunyai anak, maka ketika budak itu keluar, anak dan istrinya ini tidak diperbolehkan untuk ikut keluar karena nanti anak dan istrinya itu menjadi hak si tuan itu. Lalu kalau kecuali mereka si budak ini ketika masuk ke dalam rumah tuannya itu dia masuk juga membawa istri dan anak-anaknya. Maka waktu dia keluar juga ya bisa membawa istri dan anak-anaknya. Tapi kalau misalnya dia yang tadi yang dia udah masuk terus dia menikah dengan seorang perempuan dan mempunyai anak, itu bisa dia ambil nantinya tergantung dengan kesepakatannya dengan tuannya itu ya. Dan juga karena banyak yang budak setia ya, jadi mereka mempertaruhkan hidupnya untuk menjadi budak agar dia bisa terus bersama istri dan anak-anaknya seperti itu. Nah, jadi firman Tuhan ini ya bukan mengibaratkan firman Tuhan hari ini mengibaratkan seperti tentang kita dengan Tuhan, seperti itu. Kita ibaratkan Tuhan dan Tuhan menjadi Tuhan dan kita sebagai budak. Nah, perjanjian gitu. Nah, tapi kita bukan berarti tuan tentang budak, atasan dengan bawahan, seperti itu, senior dengan junior ya. Di sini Tuhan itu mau mengingatkan kita bahwa kita ini adalah makhluk ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Coba deh, apa aja sih menurut teman-teman ciri-ciri, apa aja sifat-sifat Tuhan yang Tuhan maksudkan, yang dengan kita ini segambar dengan Tuhan ini, apa aja sih sifat-sifatnya itu yang bisa dikatakan kita ini segambar dengan Tuhan, segambar dan serupa. Ya teman-teman, benar. Tentang yang mengasihi, terus berbuat baik kepada sesama, suka tolong menolong, seperti itu ya. Nah, tapi bila kita kaitkan dengan masa zaman sekarang ya, pernah nggak sih kayak misalnya teman-teman tuh perlakuan, karena yang sering kita lihat sekarang, pergaulan sekarang, anak-anak muda-muda Kristen ini mereka sering lupa bahwa mereka tuh segambar dan serupa dengan Allah. Mereka malah sering yang kayak misalnya ya, contohnya
berantem, terus tidak mengasihi, meledek teman, seperti itu ya. Tuh teman-teman nggak boleh ya kayak gitu ya. Nah, terkhususnya nih, kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 nih ya. Kita kaitkan teman-teman. Apa sih kasus paling terbesar dalam pergaulan teman-teman sekarang di bangsa kita sendiri? Pasti tentang pembulian ya kan. Terus ada yang namanya rasis kayak gitu. Pasti semua teman-teman kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya teman-teman sekolah di negeri tuh pasti dirasisin gak sih, kayak kita nih kaum minoritas, jadi kita tuh sering banget yang namanya disindir sama kaum mayoritas gitu. Terus tapi yang harus kita ambil petik nih ya, yang penjelasan tentang pembulian. Teman-teman sadar gak sih kalau kita pembulian itu apa sih dampak negatifnya dari kita melakukan pembulian terhadap teman kita? Pasti ada yang namanya mereka itu mengalami ini ya, mental mereka terganggu karena kalau misalnya kita berbicarakan ya teman-teman, pembulian ini tuh sangat ini sih, sangat cukup sering kita temukan ya. Teman-teman sering kan lihat di berita-berita atau gimana gitu tentang pembulian. Itu sangat parah ya kalau menurut aku ya. Karena itu udah berhubungan sama mental orang yang kita ledekin ini gitu, orang yang kita bully ini ya. Karena kita mengganggu mentalnya, itu udah sangat parah ya. Dan itu juga bisa menjadikan penyakit buat si orang yang kita bully itu kayak gitu. Nah, aku sekarang mau nanya deh, emang kalau misalnya kita bully itu kita mencerminkan gak sih bahwa kita ini segambar dengan serupa dengan Allah? Enggak kan teman-teman, enggak kan? Nah, di sini nih aku tuh mau ngingatin teman-teman, mungkin ya banyak ya kasusnya ya, bukan gak cuma pembulian aja, mungkin juga seperti kayak kemarin Black Matter itu ya kan, tentang rasis. Lalu apalagi sekarang nih heboh banget ya perbedaan-perbedaan kayak agama, suku, ras, itu tuh sangat sering banget diperbincangkan dan dipermasalahkan sama masyarakat kita ini ya. Pasti teman-teman tahu lah ya, teman-teman pasti sering melihat di sosial media ya. Apalagi juga kan sekarang ada nih yang terbaru ini juga tentang, teman-teman pasti tahu lah dengan jargon keadilan sosial bagi yang good looking seperti itu ya. Nah, tapi ya aku di sini kita diajarkan kembali sama Tuhan, diingatkan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Karena kita ingat ya, kita ini bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu kenal dengan semboyannya yang Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, kita tuh sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, kita juga harus bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini juga. Nah, aku mau mengingatkan teman-teman ya, walaupun di tengah perbedaan kita nih, walaupun kita kaum minoritas juga gitu, walaupun di tengah perbedaan-perbedaan ini, kiranya kita masih dapat bekerja sama atau enggak saling mengasihi di antara sesama ya, walaupun kita berbeda suku, agama, ras, segala macam ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin ini kan kayak gimana ya, misalnya gini aja, kalau misalnya dalam pandemi seperti ini, pasti nih teman-teman ya, kalau misalnya tahu ada temennya yang terkena positif COVID, pasti pada menjauh ya dari dia ya kan, takut tertular kayak gitu kan. Nah, gimana caranya kita dalam mencerminkan kasih setianya, mencerminkan bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah, walaupun kita tahu nih kita nggak mau berdekatan gitu. Kita bisa, karena untuk menjalinnya namanya
kebersamaan gitu atau silaturahmi antar kita dengan sesama bisa juga dengan tidak saling bersentuhan, teman-teman. Kita bisa saling mendoakan, memberikan semangat kayak gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman kita yang sering sering terkena kasus pembulian ya, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman mau bantu nih tapi takut gitu kan, takut kayak nanti kita mau bully dia, kita mau membantu dia tapi kita takut harus kayak gimana caranya, kayak gitu kan. Sedangkan kayak kita tuh nggak bisa apa-apa gitu. Nah, kita bisa memberikan semangat kepada dia gitu, ya kan. Terus mungkin membantunya juga dengan menasihati temannya. Tapi nggak mungkin juga sih ya, karena kan ada sih yang kayak kita bantu nasihatin malah kita kena juga kayak gitu ya, teman-teman ya. Tapi ya mungkin kalau kata aku, kita bisa juga dengan cara ya seperti memberikan semangat ya, menentukan doa gitu. Kita semangatin dia, kita ingatin kalau dia tuh nggak sendiri, dia masih ada kita yang akan tetap membantu dia di belakang, seperti itu, teman-teman. Jadi ya, yang perlu teman-teman ingat adalah kita harus tetap menunjukkan kasih setia Tuhan, bahwa kita ini makhluk ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Allah. Tapi juga kita bisa melakukannya gak hanya sesama kita, tapi juga bisa menyebarkannya ke semua orang. Walaupun kita berbeda-beda ya, tapi kita bisa. Karena sesungguhnya itu adalah salah satu ciri dari orang Kristen, yaitu saling mengasihi sesama tanpa melihat perbedaan. Aku pikir cukup. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau ada mau masukan buat aku, juga bisa hubungin aku atau kakak-kakak yang lainnya ya. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk doa syafaat bisa teman-teman berdoa sendiri di rumah masing-masing, dan pokok doanya akan disediakan tayang. Kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Amanat pengutusan kita terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Aku akan bacakan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Teman-teman, untuk lagu penutup kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Sempurnakan persatuan
kita akan masuk dalam berkat. Kiranya kita akan masuk dalam berkat. Arahkanlah hati dan pikiran kita akan masuk dalam berkat. Arahkanlah hati dan pikiran kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dan menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, teman-teman boleh saat teduh. Selamat hari Minggu.